Artinya begini, antara saya dan Pak Kandep ini kan kami ini ikut perjuangan bukan pengangguran. Kami ini Sudah dosen memang. sudah dosen, beliau juga guru, Oke. dan meninggalkan, dan itu kan beresiko memang. Oke. Di situ beratnya. Waktu itu kalau dia dapat teguran, apalagi kan dia dari pekerjaannya kan di struktural dia. Ya. Kalau ditegur dari pusat kan Iya, bahaya. bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, ibarat seorang gadis yang tengah mekar-mekarnya, Provinsi Sulawesi Barat, provinsi yang kita cintai ini, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini sudah berada di usia 17 tahun. Tentu untuk membangkitkan semangat yang terbarukan dalam proses kita mengisi dan memajukan Provinsi Sulawesi Barat, kita butuh refleksi. Dan momen 17 tahun hari jadi Provinsi Sulawesi Barat adalah momen yang sangat tepat untuk kemudian kita bernostalgia bagaimana Provinsi Sulawesi Barat di awal masa perjuangan pembentukannya. Saya Suban Hawaya dari Studio Pandrita, Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polimandar. Kita akan membincang ini bersama dua narasumber kita yang terhormat yang sudah hadir di studio ini. Kedua narasumber kita ini adalah merupakan pelaku sejarah dari proses pembentukan Sulawesi Barat di masa lampau. Keduanya hari ini memegang peranan strategis, satu di eksekutif, kemudian satunya lagi di legislatif. Kita sapa narasumber kita. Untuk narasumber pertama, beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, Bapak Haji Imran Kaljubi Kesah. Assalamualaikum Pak Kakan Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Kakan Kemenak. Alhamdulillah, semoga kita disehatkan oleh Allah semua. Narasumber kita yang kedua, beliau ini yang saya sampaikan tadi adalah salah seorang anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah Bapak Haji Syahrir Hamdani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak? Alhamdulillah, Allah masih menjaga kesehatan. Bahagia sekali Pak, saya dengan Bapak Kakan Kemenak. Pagi ini Bapak berkenan hadir di studio ini, di studio Pandrita. Bapak ini adalah tamu pertama yang hadir di sini dari legislatif. Untuk pertanyaan pertama dalam proses kita refleksi dan nostalgia ini, saya ke Pak Kakan Kemenak dulu. Mohon izin untuk Pak Kakan Kemenak untuk bisa sedikit menggambarkan sebelum kita masuk di mata Pak Kakan Kemenak sosok Bapak Syahrir Hamdani itu seperti apa sih di awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa dibuka masker dan mic-nya bisa didekatkan. Ya, oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Syahril Hamdani, kakanda saya, senior saya, guru saya. Beliau ini adalah sosok pejuang tulen di masa perjuangan Sulawesi Barat dan sampai hari ini masih berjuang beliau. Dan alhamdulillah beliau di dalam legislatif masih bersahabat dengan suara-suara perjuangan, bagaimana menindaklanjuti hasil dari sebuah perjuangan Sulawesi Barat. Saya secara privasi, secara pribadi, saya mengenal beliau pada saat saya di Makassar. Beliau ini sudah lama saya kenal, hanya beliau belum kenal saya. Oh iya. Saya yang kenal beliau karena beliau memang ini sosok aktivis. Beliau aktivis. Jadi Bapak selalu melihat beliau ini tampil dalam berbagai acara. Iya, mungkin. tapi beliau belum kenal saya karena saya masih sangat junior waktu itu. Oke, iya. Jadi beliau memang sudah aktif dari sejak dahulu dalam hal menyuarakan suara-suara lokal dari wilayah barat Sulawesi Selatan waktu itu. Pertama saya beliau kenal itu, saya lihat waktu itu saya masih sangat junior di semester berapa itu, saya lihat beliau bicara di Benteng Rotterdam. Tidak tahu, saya kurang ingat pertemuan apa waktu itu. Disitulah saya pertama kali melihat beliau, bahwa beliau ini adalah sosok pejuang kita, pemuda yang pada saat itu sangat dibanggakan oleh kami. Dalam testimoni yang Bapak sampaikan di buku Jejak Dua Lelaki ini, di sini tertulis Bapak itu menilai bahwa Bapak Syahril Hamdani gurunya. Iya. Itu maksudnya mungkin. Jadi guru itu kan banyak pengertiannya. Artinya guru saya secara tidak langsung, kadang-kala juga langsung. Kenapa saya katakan beliau ini adalah guru saya? Karena dalam berbagai hal di pertemuan-pertemuan kalangan pemuda, khususnya dalam konteks perjuangan Sulawesi Barat kemarin, saya banyak dalam tanda petik mencuri ilmu beliau. Kalau beliau lagi berpidato, bicara, beliau sangat bicara itu dengan tersusun dengan baik bahasanya, komprehensif. Itu yang beliau Bapak sampaikan dalam itu saya sampaikan dalam testimoni di buku beliau. Dan saya termasuk junior pada saat itu mengidolakan beliau karena beliau ini tidak menciptakan gap di antara kita. Itulah yang beliau bahasakan tadi, bahwa beliau ini berada di antara dua kutub. Iya, di antara dua elemen pemuda dan elemen orang tua. Beliau bisa masuk di kalangan pemuda dan beliau masuk di kalangan orang tua. Itu membuktikan beliau bahwa beliau memang memiliki skill dan kecerdasan dalam berdiplomasi, menyampaikan aspirasi-aspirasi, menyampaikan keinginan-keinginan berdasarkan misi yang dibawa. Itu. Jadi sampai sekarang pun ini saya masih sangat hormat ke beliau, dan banyak hal yang membuat saya hormat kepada beliau. Itu tadi, samping beliau sampai hari ini, dari sejak beliau saya kenal sampai hari ini belum berubah kehidupannya. Artinya banyak di kalangan teman-teman di kontes perjuangan Sulawesi Barat ini, ketika jadi Sulawesi Barat sudah sangat elitis kehidupannya. Tapi beliau ini saya merasakan ada kedekatan emosional kepada beliau, dan beliau tidak membeda-bedakan siapa di antara teman-teman yang mendekat ke beliau. Itulah yang membuat saya simpati kepada beliau sampai hari ini. Karena itu tadi, tidak ada gap di antara kami, dan beliau masih sangat sederhana hidupnya. Rumah yang dahulu beliau miliki sampai hari ini masih seperti itu rumahnya, dan belum bertambah-tambah aset kekayaannya. Itu yang saya tahu. Pak Syahril, mohon dibalas tadi. Pak Haji Imran Kaljubi Kesa di mata Bapak, silakan. Bisa didekatkan mic-nya Pak, didorong. Oke. Ya. Bisa dibuka juga. Dibuka. Oke. Ya.
terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhingga telah diberikan kesempatan dan bahkan yang saya dengar tadi ini tamu pertama ya? Tamu pertama dari legislatif. Ya, tamu pertama dari legislatif untuk berbincang di Baru 3 bulan ini Pak. studio forecast apa nih? Pandita. Ya. Mendengarkan penuturan sahabat saya Pak Imran Kaljubi yang sehari-hari sekarang sebagai kepala kantor ya Kemenag Kabupaten Polman, saya rasanya terlalu ditinggikan ini. Dan kalimat itu juga sudah tertuang kok dalam buku ini, maksudnya semua orang bisa mengakses. Ya, apa yang disampaikan Pak Imran tadi itu saya coba memberikan apresiasi bahwa saya termasuk orang juga yang sangat respect pada beliau, karena tidak semua orang ini yang sudah pejabat itu masih Akrab. mau menunjukkan kejujuran. Oh iya. Masih mau tampil sederhana dan masih mau bersahabat dengan siapa saja. Ya. Karena banyak orang setelah jadi pejabat kan perubahannya luar biasa. Nah itu yang. Tetapi apa yang sampaikan beliau tuh terhadap saya dalam menilai saya, ya itu kan hak prerogatif beliau ya. Walaupun saya mengatakan saya amat sangat ditinggikan. Ya memang di dalam perjalanan saya ketika misalnya menjadi mahasiswa dulu, saya memang salah satu yang selalu menunjukkan kegelisahan ya. Kegelisahan terhadap daerah kita maupun kegelisahan terhadap potensi-potensi generasi muda waktu itu ya. Sehingga dalam suatu kesempatan saya pernah membawa sejumlah anak muda dari Mandar itu, saya bawa ke suatu pertemuan di Makassar itu tahun 89 ya. Jadi Bapak kumpulkan. Saya ada sekitar 5 orang saya suruh ikut naik mobil sama saya. Ya. Waktu itu ada pertemuan seluruh pimpinan ormas ya, pemuda di Sulawesi Selatan di suatu tempat waktu itu yang sekarang Hotel Duta. Kenapa saya bawa ke situ? Karena saya bilang sama mereka itu 89 ya. Saya bilang ayo ikut ke saya. Karena menurut pandangan saya, feeling saya, inilah mereka nanti bertemu di sana ini 15-20 tahun kemudian akan menjadi pimpinan Sulawesi Selatan. Luar biasa. Waktu itu kan ada Nurdin Halid, ada Sarwasi Limpo ya, ada Pak Muhammad Rum, ada ya sekarang lagi semuanya sudah ada. Jadi orang besar. Sultan, ada Arifin Numang, ada waktu itu kan pimpinan ormas waktu itu. Rata-rata memang mereka yang ada jadi bupati, jadi kadis, bahkan jadi gubernur, jadi anggota DPR. Maksud saya waktu itu adalah kita harus sadar bahwa Sulbar juga ini dari potensi sebenarnya ada. Tetapi kalau interaksi kita hanya sebatas pada organisasi lokal kedaerahan, maka kita akan sulit masuk di sana. Karena mereka lah nanti ini. Jadi mari kita bersahabat dengan mereka, mari kita bergaul dengan mereka. Nah waktu itu kan saya sangat merasakan karena satu-satunya waktu itu orang Sulbar, orang Mandar yang ada duduk di KMP Sulawesi Selatan pada periode 88 sampai 92, cuma saya orang Mandar yang ada di situ waktu itu. Ya. Dan sempat masuk di posisi wakil ketua KMP Sulawesi Selatan. Saya menjadi koordinator wilayah, boleh maju. Nah, itu kan salah satu ukuran. Salah satu ukuran bahwa aktivis para pemuda waktu itu, menurut pandangan saya, ya inilah nanti akan mengisi pos-pos penting di Sulawesi Selatan. Dan itu terbukti kemudian. Apa yang saya prediksikan itu terbukti kemudian. Nah, itulah bagian dari kegelisahan saya. Jadi itu tahun 89. Itu 88 sampai tahun 2022. Karena saya wakil ketua KMP Sulawesi Selatan itu pada periode 92 sampai 94. Nah, waktu itu sekali lagi saya mengatakan bahwa sesungguhnya potensi yang dimiliki SDM kita ya, sumber daya manusia generasi muda yang ada di Sulbar itu cukup. Tetapi kita belum punya mentor waktu itu yang ada di level atas yang bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita. Waktu itu kalau tidak salah salah satunya pejabat dari Sulbar yang ada di kantor gubernur itu hanya Pak Masnawi. Mas Nawi. Wakil gubernur. Ya. Kemudian sesudah itu ada Pak Rahman Halim yang sempat jadi Kakanwil.
Artinya apa? Kalau di level atas itu tidak ada yang bisa menjadi pembimbing kita, mengarahkan kita, berarti kita akan bermain terus di bawah ini dan susah untuk naik. Iya. Nah, dari kegagalan itulah sehingga kemudian merembet bagaimana kita membentuk sebuah provinsi agar kita bisa mandiri. Dan ketika perjuangan itu digelindingkan, saya memang berada pada posisi tengah. Ya. Karena tahun 98 itu saya diberikan amanah memimpin perjuangan di Polman. Itu pada waktu itu umur saya 39 tahun. 39. Dan saya kira seperti Pak Kemenak sekarang ini masih belum sampai 30. Nah itu saya juga tidak tahu mengapa saya yang diberikan amanah waktu itu, padahal kan banyak yang lebih hebat. Saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan lahir dari orang Konon katanya Bapak itu yang saya dengar dulu di alma mater Bapak di Unhas ya. Katanya Bapak ini sebetulnya disiapkan untuk mendapatkan beasiswa untuk program S2 dengan S3, tapi Bapak tidak ambil. Bapak justru banting setir untuk bersama-sama memperjuangkan Sumbar. Gimana itu Pak? Jadi begini, itu pada pertemuan di Kandeapi tanggal 23 Maret tahun 2022 itu, tahun 2002 itu saya diamanahkan untuk tampil ke depan, ya, tampil ke depan untuk bagaimana membuat ini Sulbar keluarkan dari kemacetan. Kan waktu itu Sulbar ini sudah diperjuangkan secara struktural dari bawah, itu macet, ya. Kenapa macet? Karena provinsi Sulawesi Selatan tidak mendukung, ya. Padahal secara administrasi kita lengkap. Yeah. Akhirnya saya diminta untuk terjun ke Senayan, menggagas hak inisiatif agar Sulbar ini lahir dari proses inisiatif. Itu pun dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai para petinggi Sulawesi Selatan tahu, karena kalau tahu kan pasti dihalangi. Jadi pergerakan bawah tanah ya? Pergerakan bawah tanah, tidak ada yang tahu itu. Dan saya sendiri di sana. Itu tahun? Itu tahun 2022. Sebenarnya sudah saya rintis akhir 2021, tapi secara kontinu itu tahun 2022, tahun 2002. Terkait dengan sekolah tadi yang dalam catatan itu, ya. Memang saya juga kaget kenapa tiba-tiba keluar ini surat penugasan. Kuliah di mana? Kuliah di Erlangga Surabaya. Ya, dengan jaminan beasiswa. Nah, biasanya kalau orang mau pergi kuliah itu kan mendaftar, melamar dulu. Itu pun juga nanti diberikan beasiswa setelah dilihat perkembangannya. Ini tidak? Ini tidak langsung. Jaminan beasiswa. Itu keluar suratnya itu tanggal 9 September tahun 2022, tahun 2002. Saya mulai curiga. Ini jangan-jangan ini sebuah konspirasi. Padahal Bapak kan bergerak saya bawah dosen tanah. Kan? Ya. Dosen, saya ini kan dosen. Ya. Mungkin tercium di kalangan fakultas saya itu bahwa ini Pak Sar sekarang ini lagi di Jakarta, ada gerakan di bawah tanah yang dilakukan untuk mendorong Sulawesi Barat. Jadi itu yang membuat saya ada kecurigaan, jangan-jangan ini sebuah konspirasi. Karena pernah kedengaran waktu itu kalau mau matikan langkah Sulawesi Barat tinggal 2 yang mau dimatikan. Ya. Hentikan langkahnya, tinggal Sar Hamdani dengan Ibnu Munsir. Iya. Artinya kalau kita tamat waktu itu kan selesai nih perjuangan, tidak ada lagi urusan di Jakarta. Nah, saya mulai curiga di situ. Nah, karena Sulsel tidak mau. Jadi mungkin itu cara mereka. Ini sekolahkan ini orang karena memang ada dasarnya, karena saya dosen Unhas supaya langkah Sulbar ini berhenti. Nah, puncaknya itu adalah ketika saya mengantar pansus ke Sulawesi Barat. Ya. Saya antar pansus ke Sulawesi Barat itu pada tanggal 14 Februari sampai 16 Februari 2003. Nah, saya waktu itu antar pansus itu lebih 28 orang. Bapak Kakek kemana? Masuk? Dia pansus dari DPR RI. Oh iya. Pansus dari DPR RI. Berarti kenalannya tahun berapa dengan udah lama kenal. Oh, udah lama. Tapi kan waktu itu mereka pemuda di Makassar menunggu. Oh iya. Jadi saya masuk di launch-nya itu Garuda. Jadi itu untuk pertama kali saya naik Garuda setelah perjuangan Sulawesi Barat itu, karena saya mengantar pansus. Karena pansusnya itu kan semua anggota DPRD orang terhormat semua. Jadi saya melangkah masuk di ruangan tunggu itu, secara kebetulan ada Pak Rektor saya dalam, Rektor Unas. Iya. Yang mereka tahu ini saya sekolah di Surabaya. Iya. Kenapa ada Pak Syahrir di sini? Saya ditanya, dari mana?
Saya kan namanya orang salah kan agak susah saya Iya, menjawab iya, ini. iya, oke. Saya diam saja. Ya. Singkat cerita, saat terpansus ke pulang tanggal 16 itu, 1 minggu setelah pulang pansus, saya dapat panggilan dari UNAS, diminta menghadap. Iya. Mau diinterogasi. Ya, akhirnya saya menghadap ke Pak Dekan saya. Iya. Dan waktu itu saya untuk pertama kali saya dimarah-marah. Pokoknya dia bilang saya tahu kami di sini. Pak Dekan, Sarif, dekan. Dekan. Ya mungkin didelegasikan Ya, ke bawah sama, ya. ya, oke. Dia bilang, seto kami di sini Pak Sari ini sekolah di Surabaya persakan di Andata. Ada penugasan. Sampai keluar bahasanya, ya kalau memang Pak Sari lebih senang di luar, mungkin di luar itu penghasilannya lebih tinggi. Kami di sini tidak apa-apa. Tapi ini kan bahasa, memang berat saya terima waktu itu. Dan saya tidak bisa komentar apa-apa karena tahu diri bahwa saya salah. Tapi itu menggambarkan bahwa waktu itu andai kata saya disuruh pilih, lanjutkan sekolah atau perjuangan Sulawesi Barat, maka pilihannya adalah lanjutkan perjuangan Sulawesi Barat. Itu baratnya itu. Artinya begini, antara saya dan Pak Kandep ini kan kami ini ikut perjuangan bukan pengangguran. Kami ini Sudah dosen memang. sudah dosen, beliau juga guru, Oke. dan meninggalkan. Dan itu kan beresiko memang. Oke. Di situ beratnya. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak bisa ikuti, tapi itu kami kan dengan Pak Indrowanti, saya panggil Pak Indrowanti itu kan, kita ini bukan juga orang hebat siapa bagaimana. Kami juga mengharapkan kehidupan kita itu dari pekerjaan kami sebagai pegawai negeri. Kami bukan orang kaya, tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak tahu kalau Pak Imran. Kalau saya menghidupi keluarga saya, antara lain dari situ. Dan itu saya pertaruhkan, makanya berat. Makanya orang mengatakan pada saya, ini Dek Sari ini, Pak Sari ini gila ini. Kok masih mau pergi ngurus-ngurus di situ, sudah ada pekerjaan, sudah terhormat sebagai dosen. Kenapa masih mau pusing di Sulawesi Barat? Belum tentu juga dapat apa-apa kalau berdiri di Sulawesi Barat. Itu saya masih ingat kalimat-kalimat seperti itu. Begitu untuk sementara. Terus perkenalan Bapak dengan Pak Imran dan melihat sosok Pak Imran itu seperti apa di awal itu? Jadi begini, Saya ingin flashback ingatan tak. di perjuangan Sulawesi Barat ini kan banyak melibatkan generasi muda juga. Iya. Nah, saya sebagai pertengahan umur itu kan saya juga mantau. Sehingga saya beberapa orang yang saya lihat dalam perjalanan itu menonjol dalam semangatnya. Termasuk beliau? Salah satunya beliau. Salah satunya Pak Imran. Yang menonjol dalam semangatnya, dan lagi-lagi bahwa saya katakan ya mereka itu punya pekerjaan. Berani-berani tinggalkan pekerjaannya ini untuk perjuangan Sulawesi Barat ini kan tidak gampang. Tapi katanya beliau kalau demo-demo itu lepas baju dulu. Karena itu kan aktif ya. Nimbrung sama mahasiswa. Tapi bagaimanapun juga Mary ASN itu kan tetap ada di situ. Iya. Ya. Antara lain beliau yang menonjol waktu itu. Ya mungkin tidak semua lah. Dan salah satu penonjolannya itu karena keberanian itu mempertaruhkan pekerjaan. Waktu itu kalau dia dapat teguran, apalagi kan dia dari pekerjaannya kan di struktural dia. Ya. Kalau ditegur dari pusat kan bahaya. bisa selesai. Ya, kalau saya masih di UNAS kan sebagai dosen di sana. Nah, menonjol waktu itu pertama dia juga menjadi salah satu pimpinan dari ada dulu kelompok-kelompok dibentuk Porbes tidak salah ya. Pombes ya, Forum Mahasiswa Mandar. Bisa. Itu semua dicurahkan semua inspirasinya itu, energinya ya, ditumpahkan semua untuk mendukung perjuangan Sulawesi Barat. Sampai demo-demo naik ke atas mobil. Kalau demo-demo makanya beliau jagonya. Saya tidak pernah turun demo saya cuma menyaksikan, makanya saya tahu beberapa anak muda yang menonjol itu salah satunya Pak Imran itu. Jadi ya tidak gampang memang ya. Yang namanya perjuangan itu kan selalu kita sadar bahwa ada resiko, tapi di ujung sana juga menjanjikan sebuah keberhasilan. Dan saya kira setelah berhasil adalah sebuah kebanggaan, ada rasa syukur di situ. Walaupun memang tidak jelas kita ini dapat apa kalau sudah berhasil, dan ini memang terbukti. Ya, kita syukuri itu. Kos untuk melakukan perjalanan itu dengan semua perjuangan yang ada itu dari kantong sendiri. Iya, karena waktu itu kan susah kita ini mendapatkan dukungan dana, karena bukan hanya tidak mau ikut, tapi memang juga banyak tidak setuju, dan ketidaksetujuan itu dinyatakan di sentil-sentil kita dibilangi pekerjaan apa itu, tidak habiskan uang, habiskan saja uang. Jadi memang pernah ada gerakan melibatkan masyarakat itu, kita pungut ya, ada tim dana dibentuk. Ya waktu itu diketuai Pak Asli ya, bersama Pak Yesikir, Pak Arifin Nurdin.
itu turun ke lapangan lewat PLN dan PDAM. Bagaimana melalui rekening Membangun dana. ya kumpul 10.000 kan setahu saya itu hanya terkumpul kurang lebih 26 juta. 26 juta itu untuk ngurus membangun desa saja itu tidak cukup untuk memekarkan desa, apalagi di provinsi. Tapi kan selalu banyak doa lah, banyak doa-doa yang disampaikan oleh para leluhur kita, ya, para orang tua kita, mungkin juga para istri kita, para pacar kita juga mungkin ada yang mengirim doa. Dan yakin bahwa di antara doa-doa itu ada yang makna itu, ada yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pak Imran, Pak Kakak Nukmana, dari kos sendiri, dari kantong sendiri? Ya, waktu itu saya kan sudah ada gaji sedikit. Oh iya iya. 250.000 per bulan. 250 per bulan. Di samping juga ada hasil dari privat yang saya lakukan. Oh iya iya. Karena saya mengajar bahasa Inggris. Privat dari rumah ke rumah. Iya. Door to door saya lakukan, ya itulah yang saya pakai biasa sebagian, karena waktu itu masih sangat murah barang-barang. Jadi adalah saya pakai dengan teman-teman, dan rumah kontrakan saya itu tidak pernah tertutup 24 jam. Ada motor kere saya itu tidak pernah lepas dari kuncinya. Siapa saja yang mau pakai demi perjuangan Sulawesi Barat. Semua teman-teman. Karena memang kami diinspirasi oleh beliau semua, oleh kalangan intelek waktu itu, kalangan cendekiawan kami, termasuk juga dalam kelompok beliau. Kami terinspirasi dengan dorongan murid beliau, sehingga kami semakin bersemangat untuk memperjuangkan yang namanya Sulawesi Barat. Sehingga hampir pada saat itu hampir tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali membincang tentang bagaimana percepatan Provinsi Sulawesi Barat, dan itu yang kami lakukan. Dan pada saat itu mohon maaf memang saya sedikit menyembunyikan identitas saya selaku ASN waktu itu, PNS, karena saya guru. Karena itu tadi yang saya hindari, jangan sampai tapi alhamdulillah juga saya tidak meninggalkan pekerjaan saya sebagai guru. Waktunya jam mengajar saya pergi mengajar. Pada saat yang lowong ya berkumpul dengan teman-teman yang lain, yang pemuda yang lain. Kemudian waktu itu seperti yang disebutkan beliau tadi, ada form base yang kami bentuk, formasi komandan bersama. Saya dengan Pak Rahim, adik Rahim, yang beliau wakil ketua DPRD sekarang. Beliau itulah yang menjadi istilahnya pendobrak dalam organisasi itu, dalam hal memperjuangkan Provinsi Sulawesi Barat di kalangan tingkat pemuda itu. Jadi saya dengan beliau memang ya alhamdulillah sampai hari ini saya hormat kepada beliau, saya kagum kepada beliau. Kemudian juga tentu juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang lain, kalangan pemuda yang lain, katakanlah seperti Bapak Nahar, Pak Naharuddin, yang waktu itu selaku dalam organisasi perjuangan Sulbar, beliau adalah selaku sekjen pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian ada Rahim, ada Sabri Maulana, ada Pak Rusdin Razak, ada Abidin, masih banyak tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah mereka itu sudah ada yang jadi guru, ada yang sudah SN, ada juga yang istilahnya membuat usaha sendiri secara privasi, dalam artian mereka kerja di swasta, dan alhamdulillah sudah memberikan kontribusi terhadap perjuangan Sulawesi Barat, walaupun sesuai dengan profesi kita masing-masing. Hanya yang saya sedikit kritisi sedikit, ada di kalangan kita ini yang kadang-kala terjebak dalam kehidupan pragmatis, seakan-akan lupa dengan bagaimana itu roh perjuangan Sulawesi Barat. Roh perjuangan Sulawesi Barat itu kan bagaimana menciptakan wilayah barat Sulawesi ini, wilayah barat Sulawesi Selatan ini menjadi masyarakat yang civil society, bahasa agama masyarakat madani, dan itu yang diperjuangkan sampai hari ini, dan itulah yang diperjuangkan oleh beliau selaku anggota legislatif, bagaimana roh perjuangan ini tidak hilang di tengah-tengah menikmati Sulawesi Barat itu. Saya belum ke sana, Pak, kan kemana nanti mungkin di ujung untuk konteks itu.
ini di tangan saya ini ada penghargaan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ke Bapak. Ini juga sama ya, untuk Bapak juga ada. Iya ada. Saya tim penilai. Jadi teman-teman semua yang tergabung dalam prosesi perjuangan itu semua sudah dapat penghargaan dari Gubernur. Belum semua. Ini kan agak panjang ceritanya nih, karena saya waktu itu hanya 4 orang yang ditunjuk menjadi tim penilai siapa yang waktu itu sudah untuk angkatan pertama layak untuk disematkan. Berarti ada angkatan 2 dan angkatan 3. Sampai sekarang belum ada angkatan 2. Masih satu. Siapa tahu juga saya bisa masuk. Oke, saya ke pertanyaan kedua. Saya ke Pak Kakan Kemenak dulu. 17 tahun Sulawesi Barat kini sudah dalam tanda petik merdeka. Kalau bahasa Bapak tadi Sulawesi bagian barat. Ya. Sulawesi Selatan bagian barat. Ya, bagian barat Sulawesi. Ya. Bapak ini kan yang saya tahu hampir seluruh kantor Kemenak Kabupaten Bapak sudah pimpin. Ya, alhamdulillah. Dari Mamasa, kemudian masuk ke Majene, Mamuju Utara. Ya, dulu kan belum ada Mamuju Tengah. Majene juga pernah, kecuali Mamuju mungkin yang saya tahu belum. Kecuali Mamuju Kota. Nah, dari pengalaman di birokrasi sebagai eksekutif itu, apa yang paling Bapak rasakan dan lihat manfaat dari keberadaan Provinsi Sulawesi Barat? Silakan.